Halo teman-teman, selamat datang di kelas Eksponen. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar apa sih eksponen itu? Mungkin di antara kalian di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Kak kita harus belajar eksponen? Jadi, materi eksponen ini akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian ingin menghitung jumlah bunga majemuk pada tabungan yang ada di bank, kemudian kita juga bisa menghitung jumlah pertumbuhan penduduk menggunakan eksponen. Kita juga bisa menghitung pembelahan virus dan juga bakteri, dan masih banyak lagi. Oh iya, materi eksponen ini juga akan sangat berguna loh ketika kalian akan belajar fisika, kimia, maupun biologi. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah siap belajar apa itu eksponen? Yuk ambil alat tulismu dan belajar bersamaku. Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi, kita kali ini akan belajar tentang apa itu eksponen. Nah, sebelum kita belajar nih lebih lanjut tentang apa itu eksponen, coba cermati permasalahan berikut. Dalam suatu wilayah terdapat dua orang yang tertular suatu virus. Virus tersebut menular ke penduduk dengan cepat. Pada fase selanjutnya, dua orang yang tertular tersebut ternyata masing-masing menulari dua orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana setiap orang menulari dua orang lainnya dan tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Berapa banyak orang yang tertular virus jika pola penyebarannya berlangsung 8 kali? Nah, gimana sih Kak cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, coba kalian perhatikan pola di samping. Nah, ini kan untuk pada fase pertama, terdapat dua orang yang tertular virus. Nah, selanjutnya, masing-masing dari orang ini menulari dua orang lainnya. Nah, kalau di fase ketiga, ada berapa orang nih kira-kira? Ya, benar. Di fase ketiga ada 8 orang, karena setiap orang yang ada di sini menularkan virus ke dua orang lainnya. Nah, kalau misalkan di fase ke-8 ada berapa ya? Nah, untuk mengetahuinya, coba perhatikan tabel fase penularan di samping. Nah, pada fase pertama, di sini akan muncul 2 orang yang tertular, sama seperti ilustrasi di samping. Kemudian pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. Kemudian di fase ketiga ada 8 orang nih yang tertular. Nah, dari pola yang ada di sini bisa diperhatikan kalau ternyata polanya itu dikalikan 2. 2 dikalikan 2 jadi 4, dikalikan 2 lagi jadi 8. Jadi di fase keempat, 8 dikalikan 2 ada 16. Ketika dikalikan 2 lagi ada 32. Dikalikan 2 lagi ada 64. Jika dikalikan 2 lagi ada 128, dan jika dikalikan 2 lagi ada 256. Nah, jika kalian perhatikan, polanya tadi adalah dari fase pertama hingga fase ke-8 adalah 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2 terus sampai 2-nya ada 8. Nah, bentuk tersebut juga bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan 2 pangkat 8. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang definisi eksponen. Sebenarnya, waktu kalian SMP, kita juga sudah pernah membahas tentang apa itu eksponen secara singkat. Nah, ini, eksponen disebut juga dengan bilangan berpangkat, yaitu bentuk perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N. Nah, A pangkat N ini apa sih Kak? A pangkat N adalah A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A terus. Berapa emang Kak titik-titik yang ada di sini? Nah, A-nya yang ada di sini itu sebanyak N faktor. Kalau kalian perhatikan, di sini A itu akan jadi bilangan yang dikalikan, dan N di sini akan menjadi berapa banyaknya A yang akan dikalikan. Nah, atau lebih formalnya kita bisa sebut A pangkat N dengan A ini itu bilangan pokok atau basis, dan N sebagai pangkat atau eksponen.
Nah, agar kalian lebih memahami tentang apa itu eksponen, silahkan perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contoh yang pertama ini, 3 pangkat 4. Nah, waktu SMP ini kan juga sudah pernah dipelajari ya. Kalau 3 pangkat 4 itu 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3, di mana hasilnya adalah 81. Kemudian contoh yang kedua ini, min 2 pangkat 3. Nah, kalau negatif ini gimana Kak? Kalau menghitungnya, ya sudah, kita ganti dengan min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8. Nah, di sini kan min 2 berperan sebagai A-nya ya, atau bilangan pokok. Jadi yang dikalikan juga negatif. Nah, gimana kalau pecahan, Kak? Sama, karena di sini A-nya adalah setengah dan N-nya adalah 2. Jadi setengah dikalikan setengah sebanyak 2 kali. Jadi sama dengan 1/4. Ya udah selesai nih kita belajarnya. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan LKPD dan kuisnya ya. See you next time.